Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Afrianti, NIM 50 2021 327 dari kelas A, dosen pengampu Dr. Hasanal Mulkan SHMH. Mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Berlakunya Undang-Undang Pidana menurut waktu bab 4. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang azas legalitas. Pertama, secara asas legalitas, asal mula asas legalitas dapat dilusuri dari pemikiran Montesquieu. Dalam bukunya L.S. Spirit des Lois pada tahun 1748 dan J.J.R.O. Hughes dalam Dus Kontrak Sosial pada tahun 1762. Azas ini diadopsi dalam pasal 8 Undang-Undang Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789, yakni semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk pada tahun pecahnya Revolusi Prancis. Kedua, pengertian dan tujuan azas legalitas kebenaran yang digunakan sebagai tumpuhan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Tujuan azas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum. 3. Makna yang terkandung dalam azas legalitas menurut pendapat Mogliano mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi atau kias. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 4. Beberapa aspek legalitas. A. Penerapan analogi, bahwa penerapan analogi itu reaktif karena ditolak penciptaan hukum pidana baru. B. Hukum transitoir, bahwa pidana tidak berlaku surut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. C. Berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang memiliki 4 azas, yaitu pertama, azas teritorial atau wilayah siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. 2. Azas nasionalitas pasif atau azas perlindungan Indonesia. Azas ini berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan. 3. Azas personalitas atau azas nasionalitas aktif. Azas personalitas bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik hukum pidana. Indonesia mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada.
4. Azas universalitas. Azas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang Indonesia. Yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. B. Asas retroaktif dan ruang lingkupnya. Azas retroaktif merupakan lawan dari azas legalitas, yaitu azas tentang batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Azas legalitas non-reaktif merupakan azas utama yang digunakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. C. Sistem pemidanaan menurut rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, sistem perumusan dan penerapan pidana. A. Jenis pidana yang dicantumkan dalam perumusan delik. B. Jenis pidana pokok yang dicantumkan akan dirumuskan secara tunggal atau secara alternatif. C. Jumlah atau lamanya pidana yang dicantumkan, terutama jumlah maksimum khusus. 2. Politik pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perumusan politik pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam buku 2 dan buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan pemidanaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Muatan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang perlu mendapatkan perhatian adalah A. Pidana atau pemidanaan. Tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga pidana dijatuhkan dan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. B. Perbuatan pidana dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat positifis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang azas legalitas formil. C. Pertanggungjawaban pidana tidak mengatur mengenai subjek hukum, korporasi, dan pertanggungjawaban korporasi yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila ditengarai terjadinya
pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Penormaan hukum pidana dan pengancaman sanksi. Buku 1 A. Jenis pidana dimuat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Cara ancaman pidana. C. Penjatuhan pidana berbarengan. D. Pemberatan dan peringanan pidana. Buku 2 A. Pidana denda digunakan sebanyak 1, 2, 3 kali. B. Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali. C. Pidana mati digunakan sebagai ancaman sanksi. Pidana sebanyak 10 kali pengancaman. D. Pidana penjara sebanyak 486 kali. E. Perumusan sanksi pidana penjara dalam buku 2. Buku 3 A. Pidana denda digunakan sebanyak 84 kali. B. Pidana kurungan digunakan sebanyak 55 kali. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.